Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan renungan kita dengan tema besar bahwa rencana Bapa itu menegakkan kerajaan anaknya di muka bumi ini. Dan dia juga menciptakan manusia, dibentuk, diproses ya, supaya menjadi serupa segambar dengan dia. Semuanya ini dan nanti manusia itu menjalankan kerajaan sorga di muka bumi bersama dengan Kristus untuk apa? Untuk menaklukkan segala sesuatu. Kerajaan setan kegelapan ya, dan juga merampas ya tawanan-tawanan yang sudah ditawan oleh setan ini, supaya nanti setiap lutut bertelut, lidah mengakui salah Tuhan ya, dan Bapa bisa menjadi semua dalam semua. Nah, itu semua digambarkan dengan simbol dari Taman Eden kepada Yerusalem baru itu ya. Sekarang kita mau bicara tema kebangkitan, tapi dalam konteks itu ya, ceritanya dari awal sampai akhir. Jadi gitu, kalau mau menafsirkan Alkitab, lihat konteks jauh, dalam arti ya konteks Alkitabnya. Biarlah Alkitab itu sendiri yang membatasi pemikiran kita, supaya jangan nanti kita menafsirkan ya kesana kemari ya, sesuai. Jangan, itu harus ada cerita. Alkitab itu cerita ya, katakanlah karena 66 kitab, kita lihat episode, ada 66 episode gitu ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi harus tahu dulu ceritanya dari awal sampai akhir ya, baru nanti kita melihat poin-poin yang kecil itu supaya kita tafsirkan sesuai cerita ya, supaya jangan nanti orang hanya baca Kejadian atau bacanya beberapa ayat aja, perikop atau langsung khotbah ngomong begini-begini kata Tuhan, begini Tuhan baik ya, enggak bisa begitu. Jadi coba dulu kita lihat, kita mau bicara kebangkitan, tapi nanti kita kaitkan dari seluruh cerita Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu ya. Oke, kita akan ambil dari 1 Korintus 15. Ini karena kebangkitan ini pasal ini sangat jelas ya, Paulus menjelaskan itu ya. Tapi saya harus mulai dulu dengan lupa dosa. Karena kalau dalam kekristenan dibilang lupa dosa neraka kekal. Dalam arti ini banyak kelirunya nih doktrin neraka kekal. Pertama, dia kekal dianggap itu sama dengan waktu yang selama-lamanya. Kekal itu dimensi di mana Elohim berdiam. Kita nggak mungkin melihat dia. Nggak ada seorang pun dapat melihat dia. Ya, dia diam dalam terang yang tak terampiri. Itu ungkapan-ungkapan Alkitab bahwa dia dalam dimensi kekal dan kita tidak tahu. Alkitab tidak banyak bicara tentang kekal itu apa. Karena kita diam dalam dimensi waktu. Waktu itu ada awalnya, ada akhirnya. Jadi beda. Jadi istilah aion itu ya, istilah Yunani aion itu waktu. Jadi ada awalnya, ada akhirnya. Memang Alkitab ini pewahyuan rencana Bapa berjaman-jaman ya, dari awal sampai akhir itu waktunya itu. Jadi ada batasnya, nanti di Yerusalem baru itu, langit dan bumi baru itu waktu stop. Karena apa? Waktu nggak ada matahari lagi, nggak ada bulan, nggak ada yang ngatur, nggak perlu diatur, karena emang langsung terangnya adalah Elohim sendiri. Kita masuk dalam dimensi kekal nanti. Tapi kalau sekarang ini kita masih dalam dimensi waktu ya. Nah, jadi sekarang begini, upah dosa itu maut. Alkitab bilang Roma 6:23 ya, upah dosa adalah maut. Maut ini apa? Mati ya. Nah, mari kita ngelihat dulu di kitab Kejadian itu. Tuhan bilang, pada waktu engkau memakannya, engkau akan mati, katanya, buah pohon pengetahuan itu kan. Nah, istilah mati di situ, istilah Ibraninya mut tamut. Kalau mut itu mati. Tapi kalau itu ungkapan mut tamut tidak bisa diterjemahkan hanya mati. Nah, ini terjemahan bukan ILT, yang literal itu bagus. Yang dying you will die. Artinya begitu engkau makan buah itu, engkau langsung memiliki jenis hidup yang Alkitab bilang maut, jenis hidup maut, yang pada gilirannya menghasilkan kematian fisik. Makanya Adam begitu dia makan, dia nggak langsung mati fisik. Dia langsung memiliki jenis hidup maut yang dikuasai iblis, kitab Ibrani bilang. Sehingga Adam udah putus hubungan dengan Tuhan, dia sudah hidup di alam yang berbeda. Ya, dengan alam Tuhan itu ya. Alam Taman Eden ya, kerajaan sorga di bumi pada tahap awalnya. Jadi udah beda. Jadi maut itu adalah suatu jenis hidup yang dikuasai iblis, yang orang yang menjalaninya pada gilirannya akan mati fisik. Itulah dia upah dosa itu ya. Nah, mari kita melihat bahwa Kristus sudah mengalahkan maut ya. Karena Yesus itu kalau misalnya upah dosa neraka kekal, maka Yesus itu haruslah membayar. Misalnya dosa saya aja, dia mesti bayar dosa saya, berarti dia harus di alam maut atau di neraka selama-lamanya. Itu baru bayar dosa saya satu orang aja loh. Kalau udah banyak orang itu nanti dikali-kali lagi itu bagaimana? Enggak ada logikanya gitu loh. Upah dosa itu bukan neraka kekal selama-lamanya begitu.
upah dosa itu maut. Dan Yesus sudah 3 hari di dalam alam maut. Dan dia bangkit itu artinya mengalahkan maut. Kebangkitan itu bukti bahwa Yesus mengalahkan maut. Jadi cukup 3 hari aja Yesus itu di alam maut. Ya, memproklamasikan kemenangannya kepada orang-orang makhluk manusia yang hidup di alam maut itu, yang sudah masuk ke situ. Ya. Jadi kalau kita tahu upah dosa maut, maka ini sangat gampang ini mempelajari 1 Korintus 19 ini ya. Tapi kalau udah ngotot upah dosa neraka kekal, ya udah. Nanti kita lihat dulu sebentar ya. Saya mau komen sedikit. Ini ada seorang teolog yang reform, ini penerbitnya Momentum, Herman Ridderbos ya. Dia menafsirkan ini, tapi karena dia doktrinnya memang reform itu kan neraka kekal, ya akhirnya dia mainkan itu sedikit ayat ini kan. Nanti saya singgung sedikit. Mari kita baca dulu deh. Sederhana sekali ayat ini. Mari ya, 1 Korintus 19 ayat 21. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, karena Adam maksudnya. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang, maksudnya Yesus ya. Kemudian ayat 22, karena sama seperti semua orang mati dalam persoalan dengan Adam, maksudnya keturunan Adam itu jatuh semuanya ke dalam alam maut, mati dia. Demikian pula semua orang, perhatikan kata semua itu ya. Semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Semua ya. Nah baru ayat 23-nya ada urutannya. Yang pertama Kristus sebagai buah sulung. Setelah itu mereka yang datang, yang menjadi miliknya tidak kedatangan Yesus. Kedua, tampillah putra-putra Elohim yang sudah mengalahkan maut, mendapat tubuh kemuliaan. Mengalahkan maut juga bangkit dengan tubuh kemuliaan, itu artinya ya. Nah kemudian ayat 24, tiba kesudahnya ketika kerajaan itu setan itu semuanya dihancurkan ya. Musuh yang terakhir itu maut. Nah kalau udah maut yang terakhir musuh hancur, ya udah nggak ada lagi ya. Maka semua manusia dibebaskan dari kutuk maut itu, ya kan? Nah barulah nanti setelah kondisi maut dihancurkan, barulah di sini dibilang Bapa menjadi semua dalam semua. Artinya semua manusia pada akhirnya menjadi selamat karena Yesus yang udah mengalahkan maut dia. Ya, itu dia kuncinya. Karena upah dosa maut. Jangan bilang neraka kekal. Pokoknya kalau udah ngomong doktrin neraka kekal udah kacau deh. Nih, saya beri contoh nih, ini orang nih. Ini orang pinter banget. Ini dosen di Kampen dalam Belanda ini ya. Dia bukunya sampai diterjemahkan sama Stephen Tong karena memang dianggap ini standar lah ya, bukunya teologis bagus. Dia ini di halaman 596 dia komen ini 1 Korintus 15 ini. Dia bilang yang pertama itu memang Kristus itu yang buah sulung, baru itu orang percaya. Tapi ayat berikutnya, tiba kesudahnya ketika Yesus menghancurkan segala sesuatu, maut dikalahkan, dia bilang sama sekali tidak perlu dilihat sebagai kelanjutan. Jadi dia maksudnya cuma mau ngebedain aja, Yesus yang pertama bangkit, baru orang percaya. Nanti yang lain nggak bangkit katanya. Padahal ini dia yang udah jelas di atasnya. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan datang oleh satu orang manusia. Kan udah gampang itu. Jadi konteksnya Paulus sedang bicara semua manusia. Ini kok Kampen ini Herman Ridderbos begitu hebatnya otaknya, tapi kok nggak nyampe gitu loh. Ya kenapa? Nah, menurut saya sih karena digelapkan oleh setan juga ya. Sampai nggak bisa paham begitu ya. Karena ini konteksnya jelas, Paulus sedang bicara semua manusia kok. Begitu bicara urutan dia bilang nggak semua katanya. Karena dia mempertahankan doktrin neraka kekal. Itu makanya jadi bagaimana ya? Apalagi yang mau saya bilang? Atau gini deh, saya bicara sebentar sedikit nih untuk para pengajar Alkitab yang megang doktrin neraka kekal. Saudara coba dulu belajar lagi ya, ulangi. Tapi harus keluar dulu dari denominasimu. Kalau engkau nggak bisa bedain gereja dengan denominasi, itu parah juga itu. Engkau harus lepaskan dulu tuh gajimu itu ya. Jabatanmu, hormat manusia, keluar dulu dari situ. Karena toh juga kalau nanti engkau nggak bisa melihat, soalnya kalau ada di situ. Soalnya itu di situ kan mau nggak mau engkau akan pertahankan doktrin denominasimu, karena itu kan menyangkut perut kamu kan gitu kan. Ini saya kasih tahu ada buku ini satu, kalau mau benar-benar serius belajar tentang upah dosa itu maut ya, bukan neraka kekal. Ini ada Lee Shabat ini, di internet ada tuh, Analytical Study of Words. Itu dia 50 tahun menyelidiki dua istilah, aion dengan olam. Olam istilah Ibrani, aion itu istilah Yunani. Dia selidiki 50 tahun, belajar 2-3 jam tiap hari tuh. Nih bukunya, mulailah dari sini. Nanti ada ribuan kok tulisan di internet itu, memang masih bahasa Inggris. Kalau videonya mungkin ada ratusan lah. Belajarlah, tapi lepaskan dulu itu jabatanmu itu, karena uang itu membutakan nanti ya, hormat manusia juga membutakan nanti, susah ya.
Tapi kalau nggak dapat kasih karunia ya sudahlah ya jalanin aja ya. Saya mengucap syukur bahwa saya mendapat kasih karunia untuk meninggalkan itu dan saya melihat ternyata rupanya rencana Bapa itu dahsyat sekali. Dari Kejadian sampai Wahyu dahsyat sekali ya. Betapa indahnya cerita kehidupan ini ya karena sutradaranya Bapa di sorga. Bayangkanlah saudara kalau neraka kekal itu cerita apa itu? Nggak ada pun apa berarti Yesus kalah loh. Yesus sama iblis berperang lah ini ya. Saya pernah baca buku Ellen G. White, orang Advent tuh, The Great Controversies. Dia melawan Yesus, lawan setan. Kalah dong Yesus, karena setan ini mudah memenangkan banyak ini manusia. Kalau ada sekarang manusia, ada orang hitung 160 miliar manusia yang pernah hidup di muka bumi. Itu paling enggak 3 miliar yang sungguh-sungguh sama Tuhan. 157 miliar udah sama setan. Kalah dong Yesus kalau begitu. Nah, ini gimana sih ya? Makanya coba deh ya. Para pengajar kitab saya bicara ini ya. Coba deh. Tapi kalau enggak ya udah nggak apa-apa karena semuanya itu kasih karunia. Ajarkan aja terus neraka kekal. Ajarkan aja terus itu bahwa setan itu menang. Terusin aja ya. Itu berita horor bagi saya itu. Bukan Injil itu. Itu bukan kabar baik kerajaan sorga. Itu malah kabar mengerikan ya bahwa manusia dilempar selama-lama di neraka begitu. Nggak karu-karuan ya. Keselamatan itu bukan soal respon manusia ya, bukan. Keselamatan itu soal siapa yang berotoritas, dan Yesus berotoritas karena dia sudah mengalahkan setan, mengalahkan maut, dan Yesus bilang dalam Yohanes 12 ayat 32, aku akan tarik semua manusia datang kepadaku ya. Oke lah ya, cukuplah kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya beginilah yang mendengar ini, semoga saudara dan saya mendapat kasih karunia terus ya untuk memahami rencana Bapa yang begitu indah luar biasa, bahwa Bapa menjadi semua dalam semua. Bapa bisa mengekspresikan kasihnya, sukacitanya, kemuliaannya, karakternya di dalam semua manusia dan melalui semua manusia. Luar biasa ya. Luar biasa rencana. Semoga saudara dan saya mendapat kasih karunia seperti itu ya. Haleluya. Amin.